balik lagi di Pondi Podcast Nyantai bareng Dianita. Dan lagi-lagi bareng Kak Dwiki, co-host kita yang selalu ada di Pondi dari episode 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai dimonetasi. Setia banget pokoknya. Yes, girl. Tapi kali ini gak ada bintang tamu ya, Wak? Ya bener banget, kali ini gak ada bintang tamu karena kita kali ini akan mengkulik logika tentang bedak tabur. Biar apa sih? Biar teman-teman tuh bisa ngerti nih bedak tabur yang pas kayak apa. Karena bedak tabur itu ternyata teksturnya beda-beda loh. Bener. Beda-beda teksturnya. Jadi nanti kita akan lihat dari brand satu sama brand lain teksturnya seperti apa biar tidak salah kaprah lagi makainya. Okay. Sesuai dengan fungsi yang mau kita pakai, mau kita butuhkan apa kayak gitu. Tapi dengan catatannya kita tidak akan menyebutkan nama merek dari brand-brand yang kita. Iya, betul. Kita netral, guys. Kita netral di sini. Nanti tinggal teman-teman kalau misal kok nggak disebutin sih Mbak Kak Dwiki brandnya, nanti tinggal teman-teman ngulik sendiri di rumah. Oh ternyata ada tekstur seperti itu. Wah aku ngiseng nanti di koperku aku juga mau tes gitu kan. Betul. Wah ternyata seperti ini. Oh berarti seperti ini. Ya, karena betul. kita udah kasih tips. Ya harapannya kita dengan nanti teman-teman misal nih, wah aku males Kak Dwiki buat ngetes ya udah nggak usah repot-repot nonton podcast. Tahu deh, gitu kan? Gitu. Ya wes. Sebenarnya, sabar dulu Mbak. Oke, baik. Sebenarnya nih, tujuannya kita ngetes kayak gini tuh biar apa? Oke, jadi menurutku kalau kita sudah sangat paham produknya nih dengan detail gitu ya, kita bisa lebih tepat aplikasi. Oh, kalau yang teksturnya seperti ini akan jauh lebih aman untuk kulit bagian-bagian wajah yang mungkin akan cepat ngekrek. Gitu. Atau ternyata tekstur yang seperti ini karena logikanya bedaknya seperti kalau nanti ditaruh di air kok teksturnya seperti ini. Oh, berarti lebih tepat untuk kulit-kulit yang berminyak parah kayak gitu-gitu. Jadi jangan gagal fokus ya. Ini ada gelas-gelas banyak di sini bukan buat minum kita ya. Bukan. Ini adalah gelas-gelas warteg, gelas-gelas sing gawe rewang-rewang nang desa-desa. Bener kalau nikah langsung pakai gelas kayak gini ya. Iya, betul. Jangan gagal fokus. Nanti bakal ditawarin bedak tabur yang nanti teksturnya akan beda-beda teman-teman. Nah, nanti dengan tekstur yang beda-beda ini nanti akan masuk di logika kita nih. Oh, ternyata seperti itu teksturnya. Berarti nanti untuk kulit seperti ini cocok atau enggak kayak gitu. Nah, apalagi kalian semua yang sering banget pakai foundation tebel banget, yang high coverage, ya kan, sampai bener-bener bisa kayak cor beton. Iya, betul sekali. Ya udah, nggak usah lama-lama ya. Yes, oke. Coba kita tes. Mulai ya. Pertama. Di sini ada 10 gelas. Aku mau brand yang pertama tanpa aku sebutin. Nah, ini aku ambil satu bedak. Habis itu kalau aku taruh di dalam gelas yang ada isinya air, tuh ya, tuh. Aku nggak ngaduk guys, nggak aku aduk. Ya aku nggak aduk, aku diemin aja udah, aku diemin dan bedaknya ternyata gampang banget nembus ke air, nembus banget tanpa aku aduk. Dan misalnya pun yang nanti itu harus diaduk gitu ya, yang aku aduk pelan-pelan seperti ini, dia di atas ini tidak meninggalkan bekas apa-apa, dia bersih. Dia bersih banget, nggak ada meninggalkan bekas apa-apa. Beda nanti ada lagi ada lagi bedak tabur yang coba Wak itu taruh dulu Wak. Oke. Yang kedua, nah yang kedua ini ketika nanti aku taruhin di dalam air, ya dia nggak nembus, dia nggak mau turun ke bawah, ya nggak nembus, nggak mau turun ke bawah. Nah, dan misalnya ini, kok nggak mau nembus sih? Yuk nembus yuk dengan kita aduk. Harapan kita mau larut ya. Harapan kita mau dia bisa nembus ke bawah air. Aku aduk-aduk. Semakin aku aduk, semakin dia itu membentuk lapisan di atas yang semakin aku aduk semakin tebel lapisannya dan gumpalannya tuh dia nggak mau nyatu ya. Bener. Tuh, malah justru jadi kayak gumpalan-gumpalan sendiri-sendiri gitu ya Kak ya. Dan dia nggak larut ke dalam air banget. Nggak ada larutan dalam airnya. Bersih. Terus di atas ini kayak ada lapisan silikanya itu tebel banget. Bener. Kayak kalau logikanya kalau orang awam kayak ada lapisan lilin yang sampai butirannya tuh tidak bisa nembus. Nih lihat nih kalau gininya tuh. Nah, beda dengan yang awal tadi, Wak. Beda sama yang awal. Yang awal sama sekali nggak ada lapisan apa bersih.
bersih. Ya kan tuh. Tuh, beda banget kan? tuh. Nah, berarti logikanya nih, logika dari dua bedak ini aja udah beda banget. Beda banget dari dua macam produk bedak. Logikanya, bedak yang tidak bisa tembus ke bawah, yang aku aduk ternyata dia ninggalin lapisan di atasnya, berarti kan formula dari bedak ini lebih dominan ke lapisannya dong. Betul. Karena dia membuat lapisan dulu yang sampai dia tidak bisa nembus ke air. Kalau ini logikanya berarti dia tidak punya lapisan apa-apa, tidak ada lapisan silikanya, dia only langsung nembus ke air. Sebenarnya ada tapi kayak tipis. Iya, bahkan bersih banget. Iya. Ya, ini tengahnya bersih sih, Kak. Iya kan, bersih banget. Tuh, bersih banget nih. Jadi berarti, ini yang bedak pertama. Nah, bedak pertama dan bedak kedua menurutku udah beda fungsi banget. Dengan logika yang seperti ini. Betul, ya kan? betul. Nah, berarti sekarang dari dua bedak ini aja kita bisa main logika. Oh, diajak main logika nih, Wak. Diajak main logika. Belum bedak yang berikutnya ya, belum bedak berikutnya. Dari bedak ini aja logikanya adalah berarti bedak yang nanti coba dirimu setuju nggak ya dengan pendapatku. Nah, dari bedak yang larut seperti ini, menurutku logikanya adalah ketika bedak ini aku taruh di tempat sesuatu yang basah, di media yang basah, di complexion yang basah, berarti dia akan sangat jago banget nembus dari yang basah-basah tadi. Betul. Dan kalau dia nembus dan dia akan sangat jago banget meresap ke dalam sana, berarti kan dia jago banget membuat media basah menjadi kering. Dengan bedak tabur yang seperti ini. Langsung set babi bu dia buat media kering. Ya kan? Tapi kalau aku sendiri karena aku tuh pengantinnya banyak yang di bawah tenda, kan dia pasti berkeringat, dia pasti berminyak, dia pasti kadang nangis gitu kan. Kadang soal ada yang perawatan, skincarean. Yang kalau misalnya dia nanti bercucuran keringat, kalau aku nggak punya lapisan yang ada silikanya kayak gini, only hanya ngeringkan media, itu nggak cukup. Oh gitu ya? Jadi aku harus ada bedak lagi berikutnya yang membuat lapisan seperti ini di atas complexionku yang udah aku keringkan pakai loose powder tadi. Masuk nggak? Masuk banget menurutku ya. Jadi gini guys, kalau misalkan kalian punya complexion yang bener-bener basah, bener-bener high cover banget. Kalau misalkan kalian cuman ngeset pakai bedak tabur yang hanya mengandung silika, yang tinggi, dia hanya bisa ngeringin di bagian luarnya aja. Betul, itu maksudku. Tapi nggak bisa ngeringin sampai ke dalam. Bener, itu maksudku. Nah, yang diperlu garis bawah di bawah ini cetak tebal miring stabilo hijau, ya kan? Jadi antara kedua belah pihak lagi, kedua bedak tabur, bedak tekstur ini, itu tuh saling melengkapi. Bener. Aslinya saling melengkapi. Bener. Jadi kalau misalkan kalian punya complexion yang tebel keringkan dulu pakai bedak ini, lalu dilapisin pakai ini supaya apa? Ketika pengantin pas nangis, pas kena air keringet, jauh lebih aman. Gak luntur. Ya, logikanya seperti itu. Tapi bedak tekstur yang nomor 3. Oke, next. Nggak berhenti sampai di situ ya, karena ternyata teksturnya nanti ada yang lain lagi. Ini contoh lagi bedak. Oke, ini aku nggak aduk dulu, guys. Oke, aku diemin dulu. Ya, dia ke bawah, tapi pelan-pelan. Tuh, dia pelan-pelan, Wak, turunnya. Nggak se-ekstrim yang pertama tadi. Nah, sekarang kalau misalnya kamu mau aduk, ya kamu pegang aku aduk, Wak. Ini ketika nanti aku aduk, ya, dia larut. Tapi ternyata di atasnya dia ada silikanya, Wak. Berarti kan dia kandungannya atau bedak ini di dua tekstur bedak yang satu dan kedua dia dapat. Oh, jadi antara bedak satu sama kedua, di bedak ketiga ini semuanya ada? Semuanya ada. Oh gitu. Jadi kalau nggak mau repot pakai yang ini? Nggak mau repot pakai yang ini, tapi dengan catatan. Catatan, satu, kulitnya tidak berminyak berlebih, kulitnya tidak keringetan berlebih, karena logika kulitnya aman-aman aja gitu. Oh, yang normal aja. Terus habis itu juga yang venue-nya nggak terlalu ekstrim panas, bisa banget pakai ini cukup. Karena tidak perlu yang oil control yang kuat, tidak perlu yang menyerap sesuatu yang basah yang kuat. Hanya dengan kita satu langkah aja di sana cukup. Toh si bedak ini sangat punya daya serap tadi yang basah dan dia punya silika.
Jadi sudah sangat cukup. Tapi kalau kita butuh sesuatu yang memang ekstra banget buat nahan minyak, ya aku harusnya akan lebih pilih yang jago banget tanpa babi bu, habis itu aku coating. Tapi kalau aku nggak yang terlalu kulitnya normal-normal aja, aku sudah sangat aman pakai ini. Oke. Oke, nah sekarang nggak cuman berhenti sampai tekstur yang nomor 3. Oke, Araso. Tekstur yang ada bedak brand nomor 4. Bedak nomor 4 ini, oke, aku taruh. Nggak nembus guys. Nggak kayak sih yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga tadi nembus. Oh, coba diaduk. Nah, sekarang kita coba aduk. Coba diaduk, ternyata dia setelah diaduk Gumpal ya. tapi dia bisa larut. Oh, dia larut. Dia larut. Jadi dia untuk nembus ke dalam airnya, dia butuh bantuan. Butuh bantuan kayak harus diaduk dulu. Oh. Dia butuh bantuan harus diaduk, dan dia lapisan di atas kayak lapisan lilinnya nggak setebel yang pertama, yang kedua dan ketiga. Oh iya. Itu lembut banget. Oh, iya, Lapisnya tipis tuh. banget. Dan untuk nembus ke airnya dia butuh diaduk. Tipus. Oh, makanya ya kalau misalkan kita pakai bedak yang silikanya tebel banget itu tuh memang kalau dipegang tuh kayak halus. Iya, kayak banget mengkilat, ya. Iya. mengkilat. Di bagian luarnya dia kayak mengkilat, tapi nggak ngerti nanti di bawahnya karena dia tidak jago menyerap sesuatu yang basah. Di atasnya dia mengkilat banget, tapi nggak ngerti kalau yang foundation yang tebel, apakah dia akan kering sampai di bawah, kita belum ngerti. Oh, itu guys ya. Ini jadi salah satu kunci makeup Iya. betonnya Mbak Dian itu bisa salah satu. Iya. sampai gitu tuh dia tuh Iya. langsung nggak geser sama sekali, mungkin Dari ini loose salah powder, satu salah satunya. kuncinya ya kan. Padahal masih banyak, nanti kita next ini ya lagi Ya, kita akan kulik bedak lagi. lagi. Ya. Tapi harus subscribe YouTube-nya dulu. Betul, jangan lupa guys subscribe, Iya. like, komen, tinggalkan komen yang baik, komen yang Iya, jelek aku ya akan- nggak apa-apa sih jangan. sebenarnya. Oh jangan, ya. Jadi nanti kalau teman-teman emang ngerasa ini bermanfaat, aku akan terus bikin yang seperti ini. Yes, bener banget. Ya kan? Wah, nggak cukup berhenti sampai ke 4 brand. Kita Oke. masih ada 6 brand lagi. Oke, Oke, gas. sekarang gas lagi ya. Yang kelima. Yang kelima, Butiran bedak ini sangat halus. bedak tabur merek banget. apa? Rahasia. Yang kelima, Yang kelima, bedaknya butirannya sangat halus pol. larut, enggak, Oke. tidak tahu. Tidak larut. Oh, enggak larut guys. Enggak larut sama sekali. Oh, tapi dia ngegumpel ya, Wak? Ya, Di atas yuk ya. kita coba bantu Coba, diaduk yuk. Dia aduk. akan seperti apa tuh? Lihat teksturnya. Dia nggak larut dan dia sudah kayak langsung tuh lihat. Kayak dia langsung ngelompok Ini, kecil-kecil, ngelompok. Tuh. Tahu kelapa nggak sih? Jadi kayak kelapa gitu loh di atasnya. Apa sih klepon? Terus habis itu aku aduk. Ternyata dia, lihat tuh, silikanya tinggi, tebel. Oh, tebel banget guys. Silikanya tebel guys. Lebih dia tebel kayak yang kedua. Tuh. Kayak yang ini. Tebel Tebel tuh. banget. Tuh. Dan dia enggak basah sama basah. sekali. Dia Iya. enggak basah. Nggak basah, kering. Dia enggak basah. Bedak itu sangat kering. Kering tuh. Kering Tuh. banget. Nah, dan dia nggak ada larut, bersih. Di bawahnya Iya. bersih. Heeh, tuh. Bersih. Ini dia juga bersih. Ini bersih. Ini dan ini sama dua-duanya bersih. Oh, iya, Cuman dia lapisan silikanya ini tinggi. Tapi lihat deh teksturnya. Ayo, Wak, coba dideketin. Nih. Dua bedak ini tuh loh. Ini tuh kayak sampai silikanya kayak bener-bener Enggak, coba lihat yang ini, Mbak. beda Tuh. banget. Dia tuh kayak ngebikin gelembung sendiri di atas, ya kan? Tapi ini kayak ono garis-garisnya gitu loh. Iya. Wak. Oh, iya, Garis-garis yang- apa sih, kayak got. Kayak got. Dia tuh ada Iya, grip-gripnya itu loh. Nah, ini nggak ada. Pinjem. Nih. Lah, itu loh Nih. maksudku. Ini lapisan silikanya tuh. Tapi dia itu nanti kering Tuh, ternyata. tuh kelihatan Karena kan? bedaknya itu kering banget. Tuh, terus kalau diginiin ya, Mbak, dia kering. ya agak pecah sih, basah juga sih. Cuman di atasnya ini Cuman di kalau kamu atasnya pegang kering ini bener-bener banget. dia kering semua nih. Iya. Tuh kering banget, di sini tuh kering banget. Berarti logikanya lagi-lagi kita ketemu bedak yang sangat kering seperti itu. Kering dan butirannya kecil. Logikanya ketemu bedak yang butiran sekecil ini nih. Kalau ditaruh di
kulit karena butiran bedaknya kecil, halus. Berarti dia medianya akan langsung kering dong karena dengan butiran yang sekecil ini. Butiran kecil seperti ini aku taruh di kulit, kecil banget. Aku rata-ratakan. Pasti dia akan cepet banget kering, apalagi dia silikanya tinggi seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau dengan bedak yang sekering ini, aku nggak pernah taruhin di tempat-tempat yang gampang ngekrek. Masuk kan logikanya? Bedaknya kering banget. Betul. Nggak mungkin dong aku taruhin di area under eye dan smile line yang dalam, ngekrek. Nah, dengan kelima tekstur ini aja udah kelihatan banget teksturnya beda-beda. Gitu loh. Kalau kamu nggak mau mikir nih kan, semikir males banget Mbak Dian, kayak ribet banget sih jadi MUA, harus mikir-mikir, ada silikanya, ini larut. Iya, berarti main logika aja. Main logika apa? Kalau kamu ketemu yang bedaknya emang butirannya kecil dan ternyata ketika ditaruhin dia nggak larut, jangan dipakein di area-area yang gampang ngekrek. Kalau kamu mau main aman ya bedak yang memang larut seperti ini tanpa ada, iya bersih, nggak ada apa-apanya. Larut silikanya juga nggak ada, ini mah sangat aman. Iya. Sangat aman banget. Buat semua jenis kulit, Wak. Buat semua jenis kulit. Ya kan, tinggal nanti aku orangnya main aman, Wak. Oke. Jadi aku pakai ini dulu, tinggal nanti kita butuh apa di luarnya. Kulitnya perawatan dokter aku butuh ini. Oh, kulitnya dia normal-normal aja, aku cukup pakai ini atau bahkan cukup pakai ini. Tapi kan kulit perawatan dokter itu kan ada yang lembab, maksudnya yang berminyak banget, ada yang kering sampai ngelupas. Yes, betul. Nah, kalau misalkan kulit perawatan dokternya dia ngelupas, kering, aku mainnya di skin prep awal. Skin prep awal. Kita bahas selanjutnya. Berarti nanti dilembapin gitu ya? Iya. Oke, bedaknya? Bedaknya aku masih tetap pakai yang larutnya tinggi dulu. Oh, larutnya tinggi dulu. Iya. Oke, kalau yang berminyak parah sama. Yang pakai Aku silika. Kalau yang berminyak parah aku akan keringkan dulu, baru nanti aku coating di atasnya adalah pakai yang silikanya tinggi. Tapi yang kering karena yang berminyak kering. parah. Oh gitu ya. Iya. Dan itu pasti akan nempel. Dan itu pasti akan karena ini. Oh gitu ya, di set dulu ya. Terus kalau misalkan foundation-nya nggak nempel? Ya foundation-nya keringin dulu. Jadi sebenarnya itu saling melengkapi semua produk itu. Dari 1, 2, 3, 4, 5 tuh saling melengkapi. Jadi kalau bedak tabur pun ini kamu sudah benar tapi karena kompleksmu di awal salah, ya jangan harap dengan hanya bedak tabur itu bisa, dengan tahu seperti teknik seperti ini atau tekstur seperti ini, jangan harap kalau foundationmu masih salah kaprah nih, misal asal aja gitu ya. Jangan harap dengan hanya tekstur ini doang paham, jangan harap foundationnya minim resiko. Karena semuanya saling melengkapi. Tuh, nggak cuma denger. satu. Denger. Ya, kan kamu tadi pernah bilang, kok aku pakai setting spray longsor? Ya gue nggak ngerti gimana caranya lu pakai. Udah bolak-balik kamu bikin video itu yang nggak diperhatiin ya? Iya, maksudnya gini loh, apa namanya? Makeup itu kan nggak cuma ngomongin tentang bedak tok ya Mbak, sama setting spray. Tapi kan makeup itu kan ada adonannya, dari awal, A, B, C, D, jadi nggak bisa G, dicalahin cuma setting spray doang. Sama Wak, nanti kalau misalnya udah sangat paham tekstur bedak ini, nggak bisa hanya dari bedak ini doang kamu bisa awet kompleksnya, belum bisa. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya guys ya, karena ini tuh kita cuma ngetes untuk secara logika doang. Iya, dan bener. Semuanya kalian itu mainin aja tergantung daripada kulit klien kalian masing-masing. Sama kebutuhannya. Sama kebutuhan. Soalnya gini, sebenarnya kita nggak perlu repot-repot seperti ini pun, sebenarnya di bedak tabur, setiap bedak tabur di kemasan sudah ada ingredientnya. Tuh, sudah ada kandungannya, cuman ingredientnya itu kadang kan bahasanya yang kita nggak paham, Wak. Apa itu konsentrat, apa itu? Aku rek. Nggak ngerti, nggak dong, ya kan? Ya kan? Next. Saya next. Nah, biar kamu daripada mikir ingredient yang gak jelas, orang diombe wae banyu mentah, banyu keran nih mau. Oh iya. Daripada ribet gitu kan, kita bisa seperti ini, bisa logis mikirnya. Betul. Kalau kamu juga nggak mau ngelakuin ini, aku bisa bantu di YouTubeku ini jadi referensi. Gitu ya. Next. Bermanfaat toh. Insya Allah bermanfaat. Oke, sekarang Wak, ada bedak yang dia ketika aku taruh, oke, dia nggak turun sama sekali.
Ya, dia nggak turun sama sekali. Habis itu, oke ya, berarti dia tidak menembus air nih. Iya. Partikelnya tidak menembus air. Nggak nembus air tapi nembus awan ya, Mbak? Ojo toh. Doa Oh iya doa, doanya. oh iya Iya. bener. Wah, cinta opta oh. Yash. Tuh. Opok. Oh, cinta ya. Nah, semakin aku aduk, Oh. dia membentuk lapisan, Wak. Membentuk lapisan, dan ternyata dia juga tidak menembus ke dalam Oh air. my Dan coba God. kita lihat di bawahnya, dia ada ini nggak? Dia ngumpul nggak? Dia ngumpul menjadi satu gitu nggak? Biasanya nanti kalau ada bedak-bedak yang ternyata dia kayak ngegerombol di satu titik gitu ya, agak ngegerombol banget, kan beda banget sama ini ya. Tuh, lihat. Ini kan dia ngepisah ya. Kalau dia kayak ngegerombol, apa sih bahasa Indonesia? Berkelompok. Ya, berkelompok, nggak yang nyebar banget kayak gini. Berarti logikanya, ya. Tuh. Ih, ribet banget Piye sih. ki? Ya ngono ya lah. Ini kan berarti logikanya dia ada lapisan, tapi dia tuh kayak berkelompok gitu loh. Dia nggak mau menyebar. Berarti satu logikanya, menurutku pasti butiran ini pasti lebih besar daripada ini. Daripada ini. Pasti butirannya lebih besar. Logikanya lagi, butirannya dia besar. Ketika aku taruhin di kulit wajahnya klien kita tuh, lebih high cover, Wak. Oh iya. Lebih coveragenya lebih tinggi daripada yang tadi, yang tipis tadi banget. Oh iya ya. Dia high cover. Kelihatan ya ini Iya, ya. dia high cover banget. Berarti kalau high cover satu pasti kompleksnya akan ngedempul. Pasti. Karena coveragenya tinggi. Terus ini loh Mbak, kadang tuh ini loh, kita ngomongin tentang complexion dulu ya, yang tadi ngomong ke dempul ya. Itu kan kadang kan kalau kita makeup itu kan kita pengennya bikin complexion yang kita kayak punya second skin. Iya. Ya kan? Bener. Maksudnya tebel foundation nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ngesetnya bedak taburnya bener, otomatis kita akan dapat finishing look yang bener-bener kayak flawless. Ya kan? Sebenarnya flawless dan enggak itu bukan terpengaruh sama tebel Tipisnya tipisnya. complexion. Setuju Betul. banget. Ya kan? Termasuk harga. Apa? Makeup tipis-tipis Kak, murah, gak Yo, bisa. gak iso, guys. Wedak siji ki wis tak tes pertama kali mau regane lumayan. Oh gitu kan, berarti bener kan Bener. logikanya kan. Jadi menurutku ya, kalau foundationku lumayan high cover, Wak. Cuman kalau nanti aku set pakai bedak-bedak yang finishnya flawless, foundationku nggak nempul dan masih diterima sama anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang masih sangat menerima complexionku. Tapi kalau nanti foundationmu high cover banget, habis itu kamu timpa dengan sesuatu yang coveragenya tinggi, butirannya tinggi seperti ini, ya nanti finishnya juga akan ngedempul seperti ini. Padahal setuju nggak, loose powder itu betul, adalah betul. kunci dari matangnya complexion kita. Kamu pernah bilang itu di season pertama kita. Ya kan? Everything is gone kalau nggak ada bedak tabur. Ya kan? Nah, sekarang terus sama lagi nih, aku mau ngimbuin ya. Itu loh guys, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan kalian lagi bikin foundation, terus di set pakai bedak tabur, dia itu semakin tebel, semakin gedibel. Karena butirannya besar. Berarti dan bisa jadi salah. Seperti ini. Ya, salah di bagian kalian ngawinin si bedak taburnya sama complexionnya. Karena kan kita kan maunya setelah dikasih bedak tabur kan kita maunya kan medianya kering, maksudnya kompleksnya jadi ngeset. Kayak itu loh, apa namanya, kayak kalau diliatin dari deket tuh kayak ngertak-ngertak, kayak tebel banget. Itu loh, Wak, ngerti kan? Iya. Kayak teksturnya tuh nggak halus. Iya, karena butirannya terlalu besar menurutku, karena butiran besar kamu taruhin yang banyak, harapanmu complexionmu kering dengan naruh bedak tabur yang gede kayak gini, ya dia akan makin ngedempul satu. Yang kedua, teksturnya makin kelihatan. Betul. Jadi iya usaha, tapi gini. Biasanya ada di sebagian luar Jawa, ini aku pernah demo makeup gitu ya, katanya, Mbak, kalau di tempatku kalau complexion nggak tebel kayak nggak kelihatan makeup, malah dikomplain. Berarti kan tergantung daerah masing-masing, Wak. Kalau di Semarang aku taruhin yang tebal seperti ini tidak akan mau klien-klienku. Tapi kalau di bagian kota yang lain ternyata butuh yang coveragenya tinggi, butuh yang ngedempul seperti ini. Nah, kalau selama ini so far so good kalian lakukan seperti ini, nggak ada masalah di lingkunganmu, iya silahkan. Kepentingannya mereka karena emang mau yang high cover, kelihatan make up. Tapi kalau kepentinganku, aku maunya complexionku kuat tapi flawless.
Oh, betul banget. Nah, jadi aku Betul, harus betul, betul. cari bedak yang ketika aku aplikasikan butirannya tidak terlalu besar, kompleks. Tapi aku aplikasikan banyak pun tidak masalah karena dia jago banget nembus air. Dia akan walaupun mau 10 layer dia akan flawless. Oke. Tapi kalau ini baru 2 layer aja dia high cover. Nah, kebutuhan teman-teman apa? Kalau emang di lingkunganmu ternyata bukan ngedempul, high cover seperti ini ternyata masih so far so good, ya boleh banget silahkan. Toh dia juga ada silikanya, toh dia juga apa namanya, butirannya masih bisa menyerap sesuatu yang basah tadi, so far so good boleh silahkan. Tapi kalau aku belum bisa dulu karena nanti di lingkungan Semarang kalau semakin dempul semakin kayak make upnya itu nggak natural, nggak flawless gitu loh. Itu nggak bisa aku. Kayak Oke. gitu, Wak. Oke, jadi balik lagi ya, Mm-mm. harus di apa namanya, Sesuai kebutuhan sih. diimbangin aja gitu. Mm-mm. Maunya Oke. seperti apa? Maunya Ngedempul seperti apa? banget, boleh. Maunya main Silahkan. flawless, Boleh. boleh. Makanya tadi aku bilang, nanti kalau setelah ini ternyata bedakku di kategori yang mana ya? Bedak taburku yang ada di koper, silahkan dites sendiri caranya seperti ini. Yes, betul banget. Betul. Nah, nanti tinggal bedak seperti ini berarti rekomendasinya untuk kulit-kulit yang gak gampang ngekrek. Nah, tinggal itu aja nanti yang diambil. Kalau untuk brand bedaknya terserah. Lanjut. Basing-basing lu orang aja deh. Yes, ini lagi nih, Wak. Bedak ini juga butirannya besar. Butirannya besar. Lagi-lagi bedak ini tidak gampang menembus ke dalam. Lagi-lagi dia tidak larut. Ya, lagi-lagi tidak larut. Terus habis itu ketika aku aduk ternyata dia juga nanti meninggalkan lapisan. Sama sekali nggak larut. Berarti logikanya ya lagi-lagi tuh dia. Terus dia juga ngegerombol kayak yang ke-6 tadi yang barusan. Mirip, Iya, mirip. mirip, mirip. Nah, berarti ini dan ini hampir sama. Teksturnya hampir sama. Sama-sama butirannya besar. Nih, lagi-lagi ya, ini aku coba. Butirannya dia besar. Beda banget dengan yang aku aplikasikan tadi yang butirannya kecil. Oh, beda banget. Dan dia high cover, sama-sama high cover. Ternyata dia juga punya lapisan silika, punya lapisan lilin lah ya, kayak lapisan Ya, lilin. ya, ya. Tuh, nih lihat nih. Tuh, Berarti sama, dia goyang-goyang tuh. Tuh, mirip. tuh, Ya, ini bedak ini tuh. Dia sama. goyang-goyang. Atasannya Iya, ini loh, Mbak. iya. Dia bisa bernari, Menari. menari. Ya Ya, tuh. lapisan silikanya tinggi, dia tidak bisa larut dan bersih juga sama. Bersih Oh, juga sama. oh iya bersih. Berarti sekarang kalau emang ini mirip nih saudaraan menurutku. Jadi ya udah ini hampir mirip banget. Berarti kalau punya tekstur yang seperti ini tinggal pilih salah satu. Kalau kamu udah gak fokus kan haus ya, Wak? Enggak. Masya Allah haus. Mana tumblermu? Nanti aja kita next. Nah, kita next ya. Jadi ini mirip. Ya tinggal pilih mau yang mana. Ini mirip dua tekstur. Terus aku next lagi. Oke, ini butirannya besar juga, masih butiran besar dan masih ketika nanti aku taruh di dalam air, dia juga sama, tidak menembus ke dalam air. Terus Tuh. terus habis itu ini oke ya, habis Coba itu aduk, Mbak, aku aduk, Mbak. aduk. Tuh mirip, Wak. Mirip dan tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Yang ke tuh, oh ini yang ini loh, lihat silikanya dia tebel. Silikanya dia tebel. Dan dia tidak menembus ke dalam air juga. Ini silika. Mirip, mirip. Ya, mirip. Sebenarnya ada satu lagi sih nanti. Habis itu baru aku bahas. Oke, nah oke. Satu lagi, Wak. Biar aku bisa compare. Ini juga dia. Habis itu aku taruhin. Ini bedak yang nomor 8. 9. Oh ya, sorry, 9. Terus habis itu nggak larut ya. Habis itu aku aduk. Duk. Oke guys, begini cara memasaknya ya. Jangan lupa untuk diaduk, diratakan, lalu tetap tidak nembus. Nah, berarti tidak nembus, hati-hati tumpah. Wak. Oke, aku aduk. Dia lumayan nembus. Lumayan tembus, sedikit larut ya. Nggak banyak banget. Ya tapi larut beda loh sama yang ini. Ini bersih sih. Ini bersih tuh. Tuh, lihat tuh. Kelihatan banget kan? Nih. Ini bersih sih. Ini Mbak. Nih, tuh. Dia nggak tembus, dia masih ada silikanya yang ini ya, yang ini. Tapi dia agak sedikit larut, tapi yang ini nggak larut sama sekali. Bersih. Oke. Dan tahu nggak sih, Wak? Ini gini tadi. Oh ya. 1, 2.
ini, Mm-mm. ini lokal produk. Nggak kelihatan, Mak. Oh iya, Ini gini. itu lokal produk yang harganya cuman puluhan ribu. Kalau ini high end, yang harganya jutaan. Yang harganya lumayan, nggak sampai jutaan sih, cuman lumayan. Tapi kalau ini lokal, padahal teksturnya mirip, Iya, bener. saudaraan Saudaraan. teksturnya. Berarti sebenarnya logikanya kan bedak tabur mahal atau murah, menurutku yang penting kita tahu karakternya seperti ini, kita nggak melulu harus beli bedak yang mahal. Oke. Ya kan? Ya. Asal kita sangat paham teksturnya, ya udah bedak lokal pun sekarang bagus-bagus. Terakhir banget nih, biar kita bisa bahas setelah ini. Bedak ini, brand satu ini ya, dia ini nanti amazing sih, yang terakhir ini amazing banget menurutku. Aku sih seneng banget pakai bedak yang terakhir ini ya. Karena finishnya tuh bagus banget. Emang jago kalau untuk kamu jago banget memang. Bisa nahan minyak. Jago emang. Tapi finishnya tuh flawless. Iya, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, Wak. Iya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak Itu bisa. biasanya aku pakai untuk lapisan. Iya. Nah, sabar. Kalau kalian tahu, zaman dulu banget tuh ya Mbak, ada kalau misalkan salah satu produk viral banget gitu, terus ngomong, aku nggak bisa pakai produk ini karena produk ini ternyata bikin kompleksenku gini, oh ternyata bikin kompleksenku gitu, ternyata makeupku jadi gini, ternyata makeupku jadi gitu. Nah, setelah nonton podcast ini, semoga teman-teman semua pada melek dan pada paham. Ternyata tidak semua bedak tabur itu bisa berdiri sendiri. Iya, bener banget kata Kak Dwiki. Jadi toh teman-teman yo, wes toh jangan berharap kalau misal gini deh, kalau emang ketemu kulit kliennya yang berminyak banget ya, pakai ini nggak bisa berdiri sendiri. Jangan menelan mentah-mentah kalau misalnya pakai bedak itu udah oke. Habis itu kamu nggak merhatiin kondisi kulitnya klien, nggak merhatiin kebutuhanmu di venue-nya seperti apa, tiba-tiba kamu asal aplikasi ketemunya bedaknya seperti ini, wah gagal, Wak. Nggak bisa. Iya, jadi makanya ini aku bekalin nih dengan teksturnya. Coba ini aduk. loh, Tuh. dia bersih banget ya. Dan ketika nanti aku taruh, awas tumpah, Wak. Apa? Ini aku aduk. Ini semakin coba lurusin, semakin aku aduk. Wah, dia nanti Kok tapi dia nggak larut ya? Enggak, karena emang dia kalau menurutku fungsinya only coating doang, only layering di atas. Only layer di atas doang. Ini ketika aku aduk-aduk seperti ini lapisan di atasnya tuh lumayan. Lapisan di atasnya ada banget. Ini mirip seperti yang ini loh, Wak. Yang kedua tadi. Ini mirip banget. Itu juga saudaraan dua produk itu. Oh. Ya, dia mirip banget. Dia juga ini lapisan. Kalau ini kan sedikit ada bling-blingnya ya. Kalau ini nggak ada. Kalau ini juga sama, dia punya lapisan di atasnya. Lapisannya lumayan tebel. Lapisannya lumayan tebel, makanya ini jago banget buat melapisi daerah atas setelah kita kasih bedak yang tidak punya lapisan. Oke, Gitu loh. masuk Kayak logikanya gitu. masuk. Ini tapi ini tuh bening banget loh, guys. Bening pol loh, nggak tembus loh. Nggak Lihat tuh. tembus. Nggak Dan tembus dia loh. tapi dia high cover, Tuh, Kak. bening ini bening Iya, pol ini. bener. Tuh. Ini bening juga banget. bening. Loh, itu juga bening, Tuh, Wak. Itu tuh. juga bening. Goyang-goyang iya. Ini yang kita tes ini, menurutku ya, yang kita tes ini 85% dia punya lapisan di atasnya. Iya. Hampir rata-rata, hanya satu doang dari produk 10. Ini baru 10 loh, Wak, kita tesnya. Ya, padahal bedak tabur kan Padahal banyak bedak banget ya. tabur ratusan brand. Ya kan ini baru 10 doang, hanya 10, mungkin hanya 5% dari brand bedak tabur yang kita tes, belum semuanya. Dan ini menurutku sudah sangat mewakili sih, karena Ya. ternyata dari 10 produk yang kita tes rata-rata semua punya lapisan silika di atas, kecuali satu doang. Dan ini semua bedak tabur nggak cuman brand high end, tapi Iya. kita juga ngetes brand lokal. Bener. Ada Puluhan high end, ribu. ada lokal Bener. brand, ada yang hampir Dan harganya ternyata nyentuh nyentuh sejutaan, sejuta. Ada yang lebih. ada yang lebih, ada yang harganya cuman 80.000, 60.000 60.000, 120.000, ya kan? Dan ternyata teksturnya hampir mirip. Kalau aku sih ngapain beli yang mahal ya? Kalau aku sih ngapain beli yang mahal? Kalau memang udah tahu fungsinya ya berarti aku akan lebih memilih bedak yang sesuai dengan kebutuhanku. Kalau aku seperti itu, Wak. Ya. Jadi jujur li aku belum nemu
nanti kalau teman-teman ngetes di rumah dan ternyata teman-teman nemu yang teksturnya sama kayak gini, larut, tidak ada apapun di atasnya, kalian ya, bikin VT tag ke kita. yes, aku kasih tahu biar aku ngerti Ya. itu, biar berarti ada alternatifnya si Ya, bedak ini. bener. Karena kalau ini tuh hampir sama semua, jadi bisa menjadi alternatif semuanya. Tapi kalau ini tidak ada yang bisa menjadi alternatifnya dia. Ya kan, ini siapa lagi yang bisa menyamakan dia? Nggak ada gitu loh. Tapi kalau misalnya ini bening, kata tadi yang Kak Dwiki bilang ini bening, yang terakhir juga sangat bening. Nah, berarti ini masih bisa menjadi alternatif nih. Oh, aku nggak punya ini, berarti aku bisa pakai ini, bisa banget. Oh, ini yang larut cuma glitternya aja Glitternya ini. doang tuh yang ke bawah kan, yang bisa nembus glitternya doang. Tapi Tapi taburnya itu tidak ada. bagus loh. Untuk coating di atas bagus Iya, bagus banget. banget loh. Dan kalau untuk yang makeupmu nggak terlalu high cover banget, dan Iya. makeupmu yang mungkin Flawless. flawless, oh bisa banget. Iya, bener. Bisa banget kayak Iya. gitu. Jadi kan sesuai kebutuhan kan. Iya, benar. Kalau aku nanti only pakai ini doang, kalau aku pribadi aku nggak bisa. Nggak Tapi kalau bisa. dirimu masih bisa banget. Bisa. Iya. Bisa. Nah, terus juga lagi bedak yang ini. Bedak yang ini, yang tadi butirannya kecil tuh loh. Wah, lihat silikanya makin tebel. Oh iya ya, dia udah jalan waktunya makin tebel silikanya. Iya, berarti logikanya, berarti kan dia amat sangat kering. Amat sangat, Ya kan? yang Nih. kalau bedak yang seperti itu, ya aku taruhin di area under eye dan smileline ya bahaya. Tuh ini loh, nempel di gelasnya itu, nempel tuh. Iya, maksudku itu. Dan butirannya kecil banget. Butirannya kecil Ini banget. di mana sini ya? Iya, tadi di situ. Oke. Beda banget nih, bersih banget. Terus ini juga dia nggak terlalu yang setebel itu gitu loh kan. Kan beda banget toh. Nah, kalau kamu nggak mau ribet baca ingredient, atau kamu nggak mau ribet, apa sih ingredientnya bahasa Inggris, aku nggak pinter, ya aku biasanya lakukan seperti ini karena aku nggak pinter bahasa Inggris. Ya kalau sekarang nggak usah ngelakuin kayak gini, nonton aja Nonton YouTube aja. kita. Nah, habis itu baru aku basicnya tanya ChatGPT, kenapa sih bedak tabur kok tidak bisa larut? Nah, ChatGPT nanti jawab, oh karena dia punya lapisan silika yang tinggi, atau dia punya, kalau ChatGPT bilang dia 85% adalah talc gitu, TALC. Yang biasanya itu talc, yang biasanya itu tuh memang dia bisa mengambang di atas air. Yang terus kalau misalnya dia punya lapisan silika, dia tidak bisa nembus ke bawah gitu. Tapi kalau bedak yang bisa menembus ke bawah, berarti dia memang tidak punya silika yang tinggi, dan apa namanya, tekstur dari taleknya tadi, TALC-nya tadi tuh minim. Kalau aku baca ChatGPT ya, gitu. Ya, cuman ya nanti kalau misalkan teman-teman semua yang punya pengetahuan atau knowledge Ya, tentang boleh ini, banget komen. boleh banget di komen. Karena tujuan podcast kita hari ini itu bukan bermaksud untuk menggurui, tapi Bener. kita di sini akan Bukan bermaksud pengen kita pinter, bukan. Ya, kita pengen belajar bareng Ya, Kalau diskusi. misalkan bener banget diskusi. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang pengalaman ternyata, atau- enggak kok Mbak kayak gitu kok. Boleh Free. banget di komen di bawah ya, biar Betul. nanti kita bisa kulik lagi sesuai dengan pengalaman teman-teman. Betul. Jadi kita ngasih pengetahuannya tuh nggak berdasarkan kayak kayak gitu doang ya. Kayak gitu doang. asal. Enggak ya. Jadi Iya. kalau misalkan kalian semua bisa ngerti dan paham penjelasannya Mbak Dian, jadi nih ya, kesimpulannya adalah semua bedak itu punya kategori atau punya sifatnya masing-masing. Benar. Kalian harus ngertiin dulu sifat bedaknya itu cocoknya dipakai untuk complexion yang seperti apa. Iya. Terus untuk ketebalan foundation yang gimana. Terus untuk makeupnya, occasionnya gimana juga. Benar, Ya kan? benar. Semakin kamu berada di tempat ber-AC, semakin kamu acaranya cuma ngadem doang, Iya. kulitmu nggak punya masalah, normal-normal aja, kelembapannya oke, kamu pakai bedak-bedak yang ada silikanya aman-aman tinggi, aja. aman, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalkan kalian tendaan, kompleksinya tebel, Iya, basah, keringetan nangis terus, nangis terus, berminyak ya, terus. better kalian harus set semuanya terlebih Keringin dahulu. dulu. Kalian pernah denger nggak Mbak yang masalah tentang kayak complexion-nya itu foundation-nya harus kering dulu supaya makeupnya awet. Sebenarnya mungkin bisa benar, cuman complexion itu foundation-nya harus kering dulu gitu kan. Iya. Foundation kering itu, foundation itu punya kandungan air dan minyak loh, Wak. Iya betul. Kandungan air, kandungan minyak. Kalau kandungan air kita bisa kipas, tapi kalau kandungan minyak hilangnya pakai apa?
dibakar. Aku nggak sekarang menurutku udah nggak musim lagi dibakar. Hilangnya pakai apa? Loose powder. Nah, berarti sekarang karena kita sudah sangat tahu teksturnya dan tadi Kak Dwiki bilang kan harus sesuai occasionnya, harus sesuai dari kebutuhannya seperti apa gitu kan. Berarti ya udah kepentinganmu ini mau yang mana yang kamu pakai boleh banget karena semua bedak itu rata-rata dia bisa menyerap minyak dan rata-rata dia punya lapisan silika. Tinggal kamu butuhnya yang seperti apa? Butuh yang silika tinggi kah? Butuh yang menyerap bener-bener only menyerap media yang basah kah? Atau bahkan butuh dua-duanya yang kamu mau atur, kamu mau layer per layer, masih boleh banget. Kesimpulannya menurutku seperti itu, Wak. Betul. Oke. Jadi dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Dan lainnya belum tentu bisa berdiri sendiri. Betul. Mereka saling nyambung. Iya. Ya, kalau kalian udah ngeset semuanya pakai ini, butuh lebih nampol, set lagi pakai ini. Kalau misalkan lebih kok kayak kurang ya, pengen yang lebih gini itu boleh. Set lagi pakai yang ini, kayak gitu, bener kan? Jadi pakai layering teknik itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama kompleksen kalian itu nggak kelihatan banget kayak nggak sehat. Iya, kayak kering, terus iya, kayak apa itu namanya over keriput berarti. gitu, Itu keriputnya over makin banget. kelihatan tuh malah over ya. Makanya kita harus paham ini supaya kita layeringnya itu pas. Oke, Araso. Gitu teman-teman. Jadi karena udah semua aku tes, semoga hari ini bermanfaat ya podcast kita dan semoga bedak-bedak ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman butuhnya yang mana. Yoi, Oke. betul. Kita akhiri, Wak. Ya, Semoga Wak. nanti next episode kita bisa bedah produk yang lain lagi. Betul. Supaya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, thank you Sabar. for watching. Sabar dulu. Nanti kalau ada yang pengen dibedah apa, komen ya. Boleh banget. Komen. Oke, dadah. Dadah.